Shalom Alaihim. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, di mana saja berada. Pagi ini kita mau kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita mau merasakan jamahan kasih-Nya, di mana Tuhan sudah menebus setiap dosa-dosa kita, sehingga kita boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang kudus. Haleluya. Berlaku lihat, jemaat Tuhan saudara untuk bagi berdiri. Kita mau merasakan bukti kasih Tuhan kepada kita. Amin. Amin. Terima kasih. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, ya, kasih-Mu sungguh besar Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Allah begitu baik. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Benar Tuhan, kan Kau selalu menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Kau berikan bagiku. Terlalu Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau telah membuktikan kasih-Mu kepada kami melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Engkau rela menderita bagi kami Tuhan, menanggung dosa kami. Oleh sebab itu, kami boleh disucikan melalui darah-Mu yang kudus. Kami boleh diselamatkan dan kami boleh dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan memulai beribadah kepada Tuhan. Kiranya Roh-Mu Tuhan menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami satu persatu.
Sehingga Tuhan kami boleh pulang dari tempat ini membawa berkat sukacita yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Aleichem. Selamat pagi, selamat beribadah kembali di dalam Tuhan. Bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita memulai memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorak. Satu suara
Puji nama Tuhan, kasih Tuhan sungguh sempurna bagi kita. Dia telah menyerahkan nyawanya untuk menebus dan menanggung segala dosa kita. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sebagian daripada firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena oleh kuasa darahnya, kita boleh disucikan. Tuhan, kasih-Mu yang sempurna, Kau berikan hidup-Mu, menggantikanku,
besar Engkau Allah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu yang mulia, penggenapan kesetiaan-Mu kepada kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan berkenan dan menjadikan suatu dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga Tuhan, hadirat-Mu yang kami rasakan saat ini, boleh Engkau tetap nyatakan dalam pembentangan firman-Mu Tuhan. Bapa yang di surga, urapi hamba-Mu yang telah Kau persiapkan. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahannya Tuhan. Biarlah firman-Mu juga boleh mengubah kami jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Dan kami jemaat-Mu membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, pagari hati pikiran kami agar tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Bersyukur untuk anugerah Tuhan kalau pagi hari ini di ibadah raya yang kedua kita bisa kembali untuk bersama-sama memuji Tuhan, dan tentu ini sebuah anugerah kasih setia Tuhan yang senantiasa melimpah atas setiap kita. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dalam 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 dan 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Setiap 1 bulan sekali kita memperingati, memaknai, menghayati akan kematian Tuhan, kematian Yesus di kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita, mengampuni segala pelanggaran dan kesalahan-kesalahan kita. Tentu hal ini tidak asing bagi kita. Sudah menjadi satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari iman kita. Namun demikian tentu kita tidak melakukannya dengan sembrono, asal-asalan, hanya sekedar karena ini minggu pertama kita melaksanakan perjamuan asa yang kudus. Tentu tidak seperti itu. Paling penting adalah bagaimana kita menghayati. Hal yang paling dasar adalah bagaimana setelah kita ditebus oleh darah Yesus, maka hal yang kita kerjakan bersama adalah hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam kitab Imamat, ya, dalam kitab Imamat, bagaimana umat Tuhan
Israel pada waktu itu, mereka adalah umat yang dipilih Tuhan dengan sebuah tatanan kehidupan yang harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdosa, ditahirkan, tidak cukup di situ. Yang dituntut adalah untuk hidup di dalam kekudusan. Ini sangat penting, saudara. Oleh karena itu, mari kita dalam kesempatan pagi ini, kita menyadari, betul-betul menempatkan pada sebuah kesadaran yang sangat besar dalam hidup kita. Bahwa kita semua, murid-murid Tuhan, kita beroleh pengampunan dosa dari Tuhan Yesus. Mengapa ini penting, saudara? Sebab ternyata persoalan yang tidak pernah dapat diselesaikan oleh manusia, itu adalah tentang dosa. Tidak ada yang bisa. Siapapun mereka. Tidak ada yang pernah bisa menyelesaikan persoalan tentang dosa. Hanya satu pribadi, yaitu Firman yang menjadi manusia. Dialah Yesus yang mampu menyelesaikan itu. Kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 3, ini ayat tidak asing, hampir setiap minggu mungkin. Kita membaca ini. Tapi marilah kita sungguh-sungguh menghayatinya dalam hidup kita. Bagaimana keberadaan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ini bukan sebuah pertanyaan tentang geografis ya, di mana kamu? Tuhan Maha tahu, saudara. Allah Maha tahu. Apa yang ada di dunia ini semua tidak lepas dari apa yang diketahui oleh Tuhan. Semuanya. Jadi ini adalah sebuah keberadaan bagaimana manusia, yaitu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa karena melanggar dari apa yang telah difirmankan Allah. Jauh, tidak lagi dekat dengan Tuhan. Dan ini seringkali juga berakibat kepada sebuah kehidupan yang tidak ada di dalam kasih kemurahan Tuhan. Terus di dalam pasal yang keempat, dalam kitab Kejadian, bagaimana di situ dikisahkan, dicatat, diberitakan tentang peristiwa pembunuhan yang pertama. Jadi ketika manusia Adam dan Hawa melanggar apa yang menjadi perintah Allah, mereka telah terikat dengan kuasa belenggu dosa. Dan kita perhatikan, di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-6, saya baca demikian, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. 8, kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Kita perhatikan, saudara, ada satu perubahan yang sangat radikal ya. Dari situasi yang dekat dengan Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan, segala sesuatu sudah dipersiapkan Tuhan sedemikian rupa. Tetapi ketika manusia melanggar apa yang difirmankan Tuhan, manusia berdosa, hidupnya dikuasai dosa, maka kita lihat, mulai ada pembunuhan. Sudah mulai ada poligami. Nanti Bapak Ibu bisa perhatikan di bacaan selanjutnya, Lamek. Terus bertambah jahat sampai pada zamannya Nuh. Manusia bertambah jahat, kejahatannya sudah sampai ke langit sehingga
akhirnya dibinasakan dengan air bah. Tapi dari 8 orang yang tersisa, muncul keturunan sampai pada hari kita hari ini. Bukankah kejahatan juga masih tetap ada? Seakan-akan kejahatan menang terhadap kebenaran, seakan-akan. Tetapi sungguhnya kebenaran Tuhan tetap menang di dalam segala keberadaan dan situasi. Hidup manusia penuh dengan kesengsaraan, onak dan duri. Ini semua oleh karena akibat dosa. Dan kejahatan manusia harus diampuni agar dia bisa mendapat kemurahan. Jikalau tidak, siapapun dia, mau lahir di kolong jembatan, mau lahir di istana, kalau dosanya tidak diampuni oleh Tuhan, dia tetap akan masuk pada penghukuman. Bersyukurlah kita kepada Yesus. Yesus yang dinobuatkan untuk menggenapi apa yang telah disampaikan oleh Tuhan sendiri. Yesaya pasal 53, di dalam kitab Yesaya 53, kita melihat tentang apa yang disampaikan oleh firman Allah, tentang nubuatan keberadaan dari Yesus yang akan memenuhkan tentang apa yang disampaikan firman Allah, bahwa ia harus mati dan menebus segala pelanggaran kita. Yesaya pasal 53 ayat yang ke-1 mulai. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara, Kristuslah yang sudah mengampuni kita melalui korbannya di atas kayu salib. Yesus yang tergantung di kayu salib, darahnya berkuasa untuk mengampuni segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Lalu bagaimana dengan tuntutannya yang menjadikan kita untuk hidup di dalam kekudusan dan kebenaran? Jadi ketika kita masih hidup di dalam dosa dan pelanggaran, tentu hal ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Seringkali kita tidak menyadari, atau seringkali kita tidak mau tahu. Sesungguhnya dari firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang. Kita mungkin berbeda-beda suku. Kita dididik dalam latar belakang yang bermacam-macam. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, maka didikan Kristus, didikan firman Tuhan, ini yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-15 dari 1 Petrus pasal 1 dan 16 dituliskan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Dalam seluruh, saudara ya.
Jadi bukan hanya bagian-bagian tertentu, tapi di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita mesti naik lebih tinggi, saudara. Jadi tidak cukup jadi orang baik, tetapi menjadi orang-orang yang dikuduskan Tuhan. Artinya apa? Bahwa hendaklah pikiran kita, hati kita, perilaku kita adalah hal-hal yang tercermin dalam sebuah kehidupan dalam kekudusan. Filipi pasal 2 ayat 5, firman Tuhan menuliskan bahwa hendaklah pikiran kita, perasaan kita, itu sama dengan apa juga yang terdapat di dalam Kristus. Jadi ketika kita berpikir, ya tentu pikiran Kristus yang ada pada kita. Ketika kita berkata-kata, tentu perkataan itu juga adalah perkataan seperti Kristus. Berperilaku, bertindak, dan lain sebagainya. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Itulah yang dihasilkan dari sebuah pengampunan dosa bagi kita. Lalu kita juga perhatikan bahwa hidup kita adalah hidup yang terpisah dari segala bentuk dosa. Dari segala bentuk dosa. Dan hidup bagi Allah. Hidup bagi Allah. Apapun dosa yang mengikat kita, ingat bahwa dosa itu membelenggu kita. Roma pasal 3, ayat yang 9 sampai 18 itu cukup panjang, tetapi kita tidak baca semua. Kita perhatikan ayat yang ke-10 ya. Atau mulai 9. Jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh bahwa orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Inilah keberadaan kita, manusia. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, kita telah ditebus dengan kuasa darahnya, maka kita terpisah dari segala bentuk dosa. Tidak lagi ada di sana. Galatia pasal yang ke-5 itu lebih jelas lagi. Ya, perbuatan dosa, perbuatan daging itu apa sih? Ayat 19 sampai dengan 21. Ada percideraan, ada fitnah, ada percabulan, ada kemarahan, ada iri hati, ada hawa nafsu, kecemaran. Cobalah kita memikirkan ini. Apakah kita masih berkutat di sini? Berkubang di sini? Bukankah kita telah ditebus oleh kuasa darah Yesus? Kita terpisah dari segala bentuk dosa dan hidup hanya bagi Allah. Sebab kita adalah bait Allah. Kita bait Allah. Allah ada di dalam hidup kita. Dan hidup kita ada bersama dengan Allah. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Janganlah kita hidup menuruti apa yang menjadi keinginan daging di dalam hidup kita. Tidak ada percabulan, tidak ada kecemaran, tidak ada hawa nafsu, tidak ada penyembahan berhala, tidak ada perseteruan, perselisihan, iri hati. Bukankah ini seringkali masih membelenggu kita? Kita mengaku bahwa kita miliknya Tuhan, kita sudah ditebus Tuhan, tetapi kita masih berkutat di sini. Tidak, saudara. Tuhan menginginkan kita bahwa hendaklah kita kudus sama seperti Dia adalah kudus. Marilah kita hidup di dalam sebuah kehidupan bagi Allah.
lalu kita hanya dimiliki oleh Allah. Eklesia itu dipanggil dari kegelapan, dipindahkan ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi kita ini dimiliki Tuhan. Memang kita masih hidup di dunia, saudara. Kita tidak hidup di sebuah planet lain. Tetapi cara hidup kita tidak boleh seperti dunia ini. Ya tadi, isinya adalah perbuatan-perbuatan daging. Tidak ada kepentingan diri sendiri, tidak ada percideraan, tidak ada roh pemecah. Nah ini biasanya kalau sudah mulai mau Natalan ini biasanya nanti mesti ada riak-riak. Marilah kita koreksi bersama. Mana hal yang mesti kita perbaiki dalam Tuhan. Kita ini hanya dimiliki oleh Allah. Sebab kita telah dikuduskan, dipisahkan, hanya dimiliki Tuhan. Oleh karena itu, di dalam Galatia tadi pasal 5 ayat 24, demikian dituliskan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sangat jelas ini ya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Bapak Saudara, inilah kerinduan kita bersama. Inilah yang perlu kita hayati dalam hidup kita. Bahwa pengorbanan Kristus tidak sia-sia. Tetapi pengorbanan Kristus mengubahkan hidup kita. Dulu semua sama. Tadi kata enggak mau orang Yahudi mau orang Yunani sama dulu. Sebelum percaya Yesus sama-sama terbelenggu oleh dosa. Tetapi ketika ia ditebus Yesus, percaya Yesus dikatakan menjadi ciptaan baru. Ya, artinya kita memiliki sesuatu yang baru, maka yang lama itu mesti dibuang, kita mengenakan yang baru. Sama kita. Kalau ini yang ada pada kita, tentu kita akan sangat mudah bersama-sama untuk mendekat kepada Allah. Sebab Tuhan memberikan jalan bagi kita melalui pengorbanannya. Kristus Yesus mengorbankan hidupnya untuk menggenapi apa yang disampaikan firman Allah, menjadi penebus bagi kita. Oleh karena itu marilah di kesempatan pagi hari ini, sebelum kita masuk dalam perjamuan asa yang kudus, kita memaknai firman Tuhan, menghayati dalam hidup kita. Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang sudah diampuni Tuhan? Ketika kita menyatakan, aku sudah diampuni Tuhan, maka hendaklah hidup kita hidup di dalam kekudusan. Yang pertama, biar hendaknya pikiran kita, perasaan kita, hati kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, biarlah hidup kita terpisah dari segala bentuk dosa dan hiduplah bagi Allah. Mungkin kita merasa ada sesuatu yang masih ganjel di hati. Tidak usah ngomong sama tetangganya. Tidak usah, duduklah diam, selesaikan dengan Tuhan. Engkau akan berubah dan kita akan menikmati perubahan itu dalam Tuhan. Dan yang ketiga, kita orang-orang yang telah dimiliki oleh Allah. Artinya bahwa apa yang kita kerjakan, marilah sesuatu yang memuliakan Tuhan. Ingat pesan dari Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa engkau adalah garam dan terang. Melalui terang yang kelihatan, yang tidak ditutup dengan kantang, melalui perbuatan-perbuatanmu yang memuliakan Allah, maka nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14, ini ayat terakhir, kita akan baca bersama. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Mari kita akan baca bersama ayat ini, demikian bunyi firman Tuhan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah
sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian yang pertama, terlalu besar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus untuk kemurahan Tuhan pagi ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan Tuhan berikan bagi setiap kami, sehingga dengan tubuh, jiwa, roh kami yang sehat, yang baik, kami dapat beribadah, memuji dan bersyukur untuk segala kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ibadah kami pagi ini. Biar kami boleh semakin menghayati dalam setiap hidup kami akan korban Kristus kayu salib yang menebus, mengampuni segala pelanggaran kami, sehingga hidup kami adalah hidup yang telah disucikan dan hidup di dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, di hati, di pikiran, di perkataan, di perilaku Tuhan. Ampuni kami, biar kami sungguh-sungguh dilayakkan Tuhan. Hidup kami dibersihkan oleh kuasa-Mu,
sehingga kami sungguh-sungguh bersih di hadapan sesama kami, terlebih di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi ini kami sebentar akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Tuhan, layakkan hati kami, berkati mulai dari Bapak Gembala, dan para pelayan perjamuan, dan seluruh umat-Mu yang hadir. Tuhan, selidiki batin dan hati ini. Jika ada hal yang keliru, yang salah, Tuhan ampuni Tuhan, agar kami tidak berkesalahan dalam mengikuti perjamuan asa yang kudus pagi ini. Namun kami sungguh-sungguh merasakan dan menikmati akan kemurahan dan kemurahan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Layakkan hidup kami bersama untuk kami boleh masuk dalam perjamuan asa yang kudus pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang Engkau padaku, terlalu mahal darah-Mu Yesus, dari awal tiada menebus hidupku, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang padaku. Semua sudah dapat. Kalau sudah, mari kita angkat roti tubuh Kristus yang dipecahkan dan angkat cawan di atas dada kita, darah Kristus yang dicurahkan. Kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Engkau sungguh Bapa yang baik. Engkau telah melakukan segala-galanya. Sementara tidak ada satupun yang bisa untuk menghapuskan dosa-dosa manusia. Engkau datang untuk menjadi penghapus semua dosa manusia. Engkau rela untuk melakukan sehingga pengorbanan-Mu dilihat oleh Nabi Yesaya jauh sebelum Engkau menjadi manusia. Sungguh sehingga sang nabi ini merasa, siapa yang dapat percaya? Kenyataan kontras seperti itu menjadi pikiran manusia yang tidak benar-benar mencintai, percaya kepadamu.
Tuhan, tapi kami sudah di dalam Engkau. Segala aib, celah, noda kami semua telah tertimpakan padamu. Dan Engkau menghapuskan semuanya, supaya kami hidup tidak lagi di dalam aib dan celah manusia, tetapi di dalam kekudusan Tuhan. Biar Tuhan menolong kami semuanya untuk sanggup bertahan. Terima kasih Tuhan, tubuhmu sudah dikorbankan. Biar kiranya Engkau senantiasa memberikan pembelaan dalam tiap-tiap hidup manusia yang belum di dalam kasih-Mu, agar mereka membuka hatinya untuk keselamatan dirinya sendiri melalui Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dengar saya bacakan firman Tuhan. Setelah kita aminkan bersama, makan bersama-sama dengan percaya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Makan bersama dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan. Darah perjanjian yang menyucikan, membersihkan hati nurani kita menjadi bersih. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kecemburuan, tidak ada lagi persundalan, perzinahan. Dibersihkan menjadi bersih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Darah-Mu mendekatkan kami semua. Suami istri, kehidupan keluarga dan rumah tangga yang telah mulai retak dan telah mulai gangguan, didekatkan lagi oleh kuasa penebusan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengarkan firman Tuhan. Saya bacakan setelah kita aminkan bersama. Kita minum bersama dengan percaya. Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, minum bersama dengan percaya. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sampai silakan Bapak Suton untuk datang ke depan. Tutup dalam doa. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, karena kasih dan kemurahan-Mu Ya Tuhan. yang demikian besar dalam kehidupan kami, sehingga Engkau sudah rela untuk mati untuk kami, sehingga kami semuanya Tuhan menjadi manusia baru. Amin. Manusia yang sudah Engkau sempurnakan lewat pengorbanan-Mu yang besar. Amin, Yesus. Biar kami di dalam hidup ini belajar Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, pikiran perasaan kami, apa yang kami lakukan dalam hidup kami,
sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Amin. Beri kekuatan kepada kami semuanya untuk melakukan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Bapa yang memimpin langkah hidup kami. Amin. Biar kami semakin dekat kepadamu. Karena kami tahu Engkau sumber kekuatan dan keselamatan. Di luar Engkau tidak ada keselamatan. Yang hanya ada adalah kesia-siaan. Tetapi di dalam Engkau ada satu pengharapan yang luar biasa. Amin. Di dalam Engkau ada satu keselamatan. Benar. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kasih dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Lewat kebenaran firman-Mu yang mengarahkan kami semuanya untuk hidup benar sesuai dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan biar firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Amin. Dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai tambah hari tambah heran di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga semakin hari mengembalakan kami, semakin berkenan di hadapan Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang menghadapi pandemi COVID-19 Tuhan. Banyak permasalahan yang mereka hadapi, ekonomi, sosial, budaya, apapun. Semuanya mereka mengalami hal-hal yang sulit bagi mereka Tuhan. Beri kekuatan kepada bangsa kami. Amin. Dan kami percaya Tuhan akan mengangkat semua segala penyakit yang ada. Amin. COVID-19 akan musnah. Di dalam nama Yesus kami panggil nama yang penuh kuasa. Tuhan, Engkau yang mampu untuk menyingkirkan. Engkaulah yang mampu untuk memberikan kekuatan kepada bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kepada jemaat-jemaat-Mu yang ada Tuhan, yang sebentar lagi merayakan kelahiran-Mu. Beri kekuatan dalam kondisi apapun mereka. Tetap kami ingin berusaha untuk dekat kepadamu, berusaha untuk menaikkan syukur karena kasih dan kemurahan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Keluarga pastori kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan pakai semuanya tanpa terkecuali menjadi alat-alat-Mu yang berguna. Begitu juga jemaat yang ada tanpa terkecuali. Pakai mereka sesuai dengan talenta masing-masing Bapa. Sehingga semakin hari di dalam rumah-Mu semakin semarak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni segala kekurangan dan segala dosa-dosa kami yang sudah Engkau angkat melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kasih dan kebenaran yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kehendak Bapa saja yang terjadi di dalam kehidupan kami. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur tunaikan kepada
kasih, dengan selesainya ibadah kita pada perjamuan asa yang kudus ini, biarlah kita bersama-sama mengenal, menghargai, menghayati, mensyukuri pengorbanan Kristus dengan menjaga kehidupan kita untuk setia dalam pengajarannya, hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan, penuhkan diri di dalam kesetiaan sampai dengan akhir. Kemudian pulanglah dan terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudusnya yang memberikan penghiburan kepada kita mulai pagi ini sampai Maranatha, bahkan sampai kita masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Nanti setelah saya mengumumkan jadwal ibadah sepekan, Bapak Ibu diharap tetap tinggal sebentar karena ada beberapa pengumuman tambahan terkait dengan Natal tahun ini. Untuk jadwal ibadah sepekan tidak ada perubahan. Setiap pagi jam 4:30 pagi ada doa pagi di gereja. Kemudian doa malam masih dilakukan secara online tiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu jam 6:30 malam. Kemudian untuk Rabu, ibadah pendalaman Alkitab jam 5:30 petang, kemudian dilanjutkan dengan latihan KUR. Kamis tanggal 10 Desember ada ibadah ucapan syukur di Ngumo. Jam 10 pagi dimulai, berarti jam 9 berangkat dari gereja. Hanya bisa ditempuh roda 2 ya, bersepeda motor. Kemudian untuk Jumat, ibadah wanita jam 5:30 petang, Sabtu ibadah kaum muda remaja jam 5:30 petang, kemudian minggu depan ibadah seperti biasa 3 kali, jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Untuk sekolah minggu masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 sore. Demikian pengumuman ibadah sepekan. Tuhan Yesus memberkati.